Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Cirebon beserta rekan dosennya yang berbahagia ya. Kami ucapkan selamat datang ya di gedung Perundingan Ligajati yang beralamat di Desa Ligajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ya, kami sebutkan provinsinya karena pengunjung museum ini banyak juga di luar atau dari luar Provinsi Jawa Barat ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah. Jadi gedung ini ya kita paparkan tentang riwayatnya. Tidak sebagus sekarang ya, pada tahun 1918 gedung ini hanya berupa buku miliknya Ibu Jasiter. Ibu Jasiter itu orang Ligajati asli, dia dinikahi oleh orang Belanda yang bernama Puan Merkel ya, tapi orang Ligajati atau sekitarnya ya itu memanggilnya dengan nama Puan Tersana ya, karena dia mempunyai pabrik gula baik di Cirebon, di Tegal ataupun di Jatiwangi. Nama pabrik gulanya yaitu Pabrik Gula Tersana Baru ya, maka dia dikenal dengan nama Puan Tersana. Maka gubuk itu dibangun menjadi bangunan semi permanen pada tahun 1921 oleh Puan Tersana. Kemudian gedung ini yang sudah semi permanen pada tahun 1930 itu dijual ke yang namanya Mr. Jacobus Johannes Van Os, dan oleh Van Os pada tahun 30 langsung dibangun menjadi permanen seperti sekarang ya. Ini adalah hasil karya dari keluarga Van Os. Terus karena terlalu luas, bangunan ini oleh keluarga Van Os disewakan atau dikontrakan ke orang Belanda yang bernama Telmiker, dan oleh Telmiker dijadikan hotel, diberi nama Hotel Rooster ya, hotelnya bangsawan Belanda. Hotel Rooster pada tahun 1942 diambil oleh Jepang ya. Tetap gedung ini dijadikan hotel oleh orang Jepang. Dari Hotel Rooster diganti namanya menjadi Hotel Hokai Ryokan, hotelnya orang Jepang. Dan tahun 1945 bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan, maka orang Jepang itu pulang ke negaranya akibat pulau Hiroshima dan Nagasaki jadi bom atom ya. Hanya gedung ini ditinggalkan lalu diambil lagi oleh negara Indonesia, tetap dijadikan hotel, diberi nama Hotel Merdeka. Jadi setelah Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan, gedung atau hotel yang sudah dikuasai negara dinamakan Gedung Merdeka atau Hotel Merdeka. Itu di setiap daerah mungkin ada ya. Begitu. Kemudian tahun 86, bangunan gedung ini dijadikan tempat berunding antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946 ya. Maka gedung ini sampai sekarang terkenal dengan nama Gedung Perundingan Ligajati ya, karena gedung ini tempatnya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenai oleh negara Inggris. Tapi ada juga yang bilang gedung ini gedung naskah Ligajati ya, karena di gedung ini menghasilkan naskah, namanya naskah persetujuan Ligajati. Itu sama saja ya, ada yang bilang gedung perundingan Ligajati, ada juga yang bilang gedung naskah Ligajati, itu sama saja. Tahun berikutnya tahun 48 ya, gedung ini didatangi oleh tentara Belanda ya, didatangi lagi oleh tentara Belanda. Lalu dijadikan markas oleh tentara Belanda selama 2 tahun, dari tahun 48 sampai dengan tahun 50. Makanya perabotan yang ada di dalam museum ini ya, yang akan dilihat oleh adik kebanyakan ini sudah ada nikah ya, karena gedung ini pernah jadi sekolah ya, tahun 50
sampai dengan tahun 75, yaitu sekolah, kalau sekarang itu sekolah dasar gitu ya, kalau dulu sekolah adat SR. Makanya perabotan yang ada di dalam museum ini banyak yang rusak, banyak pula yang hilang. Jadi yang dipamerkan sekarang itu kebanyakan sudah replika atau tiruan. Kemudian tahun 76 ya, gedung ini oleh pemerintah dijadikan museum sampai sekarang melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulu departemen, kalau sekarang kementerian ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kalau sekarang. Untuk sejarahnya ya, kita langsung ke sejarah. Perundingan Liga Jati ini dilaksanakan 3 hari dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November tahun 1946. Perwakilan dari negara Indonesia atau putusan dari negara Indonesia itu ada 4 orang, ditunjuk sebagai ketua delegasi Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir ya. Beliau hari ini jabatannya sebagai Perdana Menteri, duduknya di sana ya. Itu bendera ada kursi 4 bendera, di atas meja ada bendera yang berwarna merah putih, yaitu adalah tempat duduknya perwakilan dari negara Republik Indonesia. Kemudian anggotanya ada Mr. Susanto Kertoprojo, ada nama-namanya nanti dicontohkan ya. Mr. Susanto Kertoprojo saat itu jabatannya sebagai Menteri Kehakiman ya. Lalu ada lagi anggota yang lain bernama Dr. Adnan Kapogani ya, atau Akadani. Aka itu singkatan dari Adnan Kapau ya, Adnan Kapogani. Beliau jabatannya sebagai Menteri Kemakmuran. Dan yang satu orang lagi Mr. Muhammad Rum, yaitu Menteri Dalam Negeri. Mister di sini artinya bukan tuan ya, berbeda dengan yang di kampus atau di sekolah ya. Mister di sini adalah gelar sarjana hukum dan baru SH sekarang. Kemudian untuk perwakilan dari negara Belanda juga 4 orang ya. Sebagai ketuanya yaitu Profesor Sanderkot, dia itu wakil dari pemerintah Belanda karena dia saat itu jabatannya sebagai Perdana Menteri dari Belanda. Anggotanya ada Pakpol. Pakpol itu mewakili agama dari negara Belanda. Karena dia adalah utusan Partai Katolik ya, dari Belanda. Partai Katolik adalah partai yang terbesar saat itu di negara Belanda. Jadi ada perwakilannya untuk menjadi kolonial di sini. Kemudian ada lagi yang mewakili pengusaha Belanda bernama Dr. F. de Boer. Dia saat itu sebagai direktur perusahaan pelayaran dari Belanda. Dan yang satu orang lagi yang mewakili tentara atau militer bernama Dr. Tanuk. Di mana dia saat itu sebagai Gubernur Jenderal. Ditunjuk sebagai pengapunnya berasal dari negara Inggris. Nah dulunya bisa di depan itu meja yang terkecil sendiri itu adalah meja mediator atau tengah ya. Berasal dari negara Inggris bernama Wakil. Dan ada lagi yang ditugaskan sebagai pencatat atau notulen ya. Duduknya di sini ada meja yang terdekat itu meja notulen. Di sana ada Dr. Remena, Mr. Amir Syafudi, Mr. Ali Budario dan Dr. Sudarsono. Itu adalah pencatatnya atau notulennya. Hasil yang dicapai dalam perundingan Liga Jati itu sebanyak 17 pasal ya, yang dinamakan naskah persetujuan Liga Jati. Tapi yang inti atau yang pokok itu ada 3. Yang pertama adalah pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia atau kedaulatan Indonesia secara de facto yang diikuti wilayahnya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura ya. Jadi Belanda ini sudah mengakui negara Republik Indonesia adalah negara yang merdeka, tapi wilayah yang merdeka baru 30 wilayah ya, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasil yang kedua yaitu pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat ya, secara singkatnya yaitu pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Dan hasil yang ketiga, pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama pula dalam membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai langsung dari Belanda. Nah itu adalah isi pokok perundingan Liga Jati. Jadi hasil yang ketiga secara singkatnya yaitu pembentukan Uni Indonesia Belanda yang diketuai langsung dari Belanda. Kemudian hasil perundingan Liga Jati ini ditanam pada tanggal 14 sampai dengan 15 November tahun 1946 dan ditandatanganinya di Jakarta ya pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Istana Negara ya. Jadi perundingan ini ditandatanganinya di Jakarta. Kemudian
Mengapa pendengar antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di sini? Ya, banyak yang belum tahu. Itu akibat usulan dari Ibu Maria Ulfa Santoso. Ya, beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia. Nanti ada fotonya di sana. Silakan dipoto, silakan dibaca ya. Di sana ada fotonya. Ibu Maria Ulfa Santoso, jabatan beliau Menteri Sosial. Dan ayah Ibu Maria Ulfa Santoso adalah mantan Adipati Kuningan atau Bupati Kuningan. Jadi beliau mengetahui betul keadaan di Kuningan terutama dari sisi keamanannya. Nah, itu yang dapat kami jelaskan. Barangkali ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti atau yang dipahami oleh di sini, silahkan ditanyakan ya. Kami membuka juga ruang tanya jawab di sini. Ya, terima kasih. Ditutup bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
listrik dengan produk yang ada, kita lihat. Jadi sudah ada listrik, sudah ada telepon, ya. Masih telepon sudah. Ya, teleponnya telepon Radio. Ya, di ekor ya. Itu silakan. Dan nanti kami itu juga ada. Kita lanjut. Itu ya, itu menggunakan sistem tapi sudah tidak berfungsi ya. Oh, ini. Tidak dibongkar oleh mulai Departemen Budaya. Tujuannya supaya atau memungkinkan kalau gedung ini saling digunakan. Itu pakai sistem. Artinya lengkap ya, tapi mungkin ada yang sekolah ada yang bisa juga ya itu sistemnya pada hilang.